Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di channel cerita Nusantara. Di video kali ini, saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Tanduk dan Kaki Rusa menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Buku ini diceritakan kembali oleh Sendianda Rimandani. Di sebuah hutan, hiduplah seekor rusa dengan tanduknya yang sangat cantik. Ia hendak mencari makanan, lalu ia berhenti di tepi sungai dan berkata, betapa cantiknya tanduk yang kumiliki ini. Tak ada seorang pun yang memilikinya. Setelah puas, ia pun melanjutkan perjalanan sambil menatap ke arah kaki kecilnya. Tiba-tiba, datang seekor singa yang lapar dan hendak menerkam rusa tersebut. Sang rusa yang kaget berlari sekuat tenaga. Apa yang terjadi dengan rusa? Ikuti ceritanya. Suatu hari, seekor rusa dengan tanduk yang sangat cantik sedang berjalan menelusuri hutan mencari makanan. Lalu ia tiba di tepi sebuah danau yang sangat jernih airnya. One day, a deer with a very beautiful horn was walking through the forest looking for food, and he arrived on the shore of a lake with a very clear water. Nampaknya aku haus, ujar sang rusa. Ia pun berhenti sejenak meminum air di danau. Saat ia menundukkan kepalanya untuk minum, ia melihat bayangan wajahnya di air yang jernih. Seems like I'm thirsty, said the deer, and he stopped while drinking water in the lake. When he bowed his head to drink, he saw his shadow reflected by the clear water. Betapa cantiknya tanduk yang kumiliki ini. Tak ada seorang pun yang memilikinya, ujar rusa tersebut memuji keelokan tanduknya sambil memandang bayangannya di air. How beautiful was my horn. No one who have it, said the deer was praised to the beautiful horns, looking at his reflection in the water. Setelah puas, ia pun melanjutkan berjalan. Saat sedang berjalan, ia menatap ke arah kaki kecilnya, lalu berhenti sejenak. Tapi kayu kecil dan tidak gagah. Andaikan kakiku lebih besar dan gagah, pasti aku akan terlihat sempurna, keluhnya. After satisfied, he continued to walk. While walking, he looked toward his little feet, then paused. But my feet are small and not strong. If my feet are larger and strong, I definitely going to look perfect, he complained. Tiba-tiba datang seekor singa yang lapar. Ia hendak menerkam rusa tersebut. Sang rusa kaget. Ia segera berlari sekuat tenaga dengan kaki kecilnya menghindari kejaran singa tersebut. Suddenly came a hungry lion. He wanted to pounce on the deer. The deer surprised. He immediately ran fast with his little feet fleeing lion. Rusa tersebut berlari hingga akhirnya singa tersebut sudah tak terkejar lagi. Ia berjalan sambil terus menengok ke belakang, memastikan singa tersebut sudah tidak mengejarnya lagi. The deer ran until the lion has not overtaken again. He walked and kept looking back to make sure the lion is no longer chasing him. Tiba-tiba, tanduknya tersangkut di dahan pohon. Ia berusaha melepaskan tanduknya itu, namun tidak bisa. Untunglah singa tersebut sudah pergi. Kalau tidak, aku akan disantapnya karena tanduk ini, keluh rusa tersebut. Suddenly his horn stuck in the tree branch. He tried to break his horn, but he couldn't. Fortunately, the lion was gone. Otherwise, I would have eaten
because of this horn," complained the deer. Namun perkiraannya salah. Ternyata singa tersebut masih mengejarnya dan hendak menerkamnya. Sementara itu, ia tidak bisa pergi kemana-mana karena tanduknya telah tersangkut. But his estimate is wrong. It turns out that the lion was still chasing him and wanted to jump on him, while he could not go anywhere because of his horns had been lodged. "Kau mau kemana kau rusa? Sekarang kau akan jadi milikku," ujar singa buas dengan wajah sangat kelaparan menatap ke arah rusa tersebut. "Girl, where are you going, dear? Now you'll be mine," said the ferocious lion, looking very hungry, looking at the deer. Rusa tersebut berpikir bahwa tanduknya tersebut hanya menyusahkan dirinya. Namun kaki yang selama ini tidak ia syukuri justru telah menyelamatkannya dari kejaran singa yang buas. "They are thinking that his horns only make the trouble for himself, but the legs are ungrateful by him as long as now it has saved him from the pursuit of the ferocious lion." Sekarang ia hanya bisa menyesali perbuatannya dan tak bisa berbuat apa-apa. Rusa itu pun mati diterkam singa akibat tanduk membawa celaka. Jadi, kenalilah kekuatan dan kelemahanmu baik-baik dan syukurilah apa yang kau miliki. Now, you only regret his action and cannot do anything about it. Lion pounced deer and then the deer was died due to carrier red horn. So, get to know the strength and the weaknesses well, and grateful with all what you have. Demikianlah akhir cerita dari Tanduk dan Kaki Rusa. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya mendapatkan pemberitahuan video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.